Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maksudnya regulasi segala macam aturan bisa dibuat, bisa bukan segala macamnya, termasuk kolam renang dan sebagainya. Ini mungkin mana cara saya jawabnya bingung Pertanyaan yang bagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Allah khaliqus samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Kita ciptaan Allah dan kita harus ikuti aturan mainnya Allah yang ada pada Al-Qur'an dan hadis. Makanya dikatakan oleh ayahanda kita Pak Zuhar Bakar tadi, Al-Qur'an hudan, petunjuk yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Mau selamat, mau masuk surga, ikuti Al-Qur'an. Jadi tidak ada tawar menawar hukum Allah ini. Oh, saya minta khamar setetes saja. No way. Tidak boleh. Ya. Jadi hukum Allah ini mutlak, nggak boleh tawar menawar. Nah, jadi anak-anak yang kemarin itu sama dengan ini, tarku jawabin ala jahil jawabun. Tarku jawabin apa artinya? Meninggalkan, mencuekkan, mendiami jawaban orang bodoh, itulah jawabnya. Dunia ini memang tempat kita berperang melawan iblis, melalui antek-anteknya, koroni-koroninya, setan, jin, dan manusia. Ada juga musuh kita. Maka itu baik, mungkin akan dijawab oleh Ustaz Mas'ud Aidin. Para Ustaz, kami silakan segala hormat. Iya, terima kasih. Dan itu memang realitas. Islam rahmatan lil alamin tidak bisa dibantah. Kritik dari anak muda itu pun tidak salah. Lalu di mana letak kesalahannya? Para pengambil kebijakan yang salah menerapkan syariat Islam. Dulu waktu kecil saya, itu di pustaka SD itu kan ada buku-buku cerita. Jadi saya masih teringat satu cerita, kreativitas. Ada seorang anak diarahkan untuk beternak ikan, lele lah. Dia berpikir untuk pakan ternak itu dia perlu biaya. Jadi ketika itu dia tahu bahwa ikan nggak pilih-pilih selera makan. Dia nggak harus sate, nggak harus rendang. Apapun yang ada nutrisinya dia akan kunyah. Maka dia mencoba untuk menghemat biaya dan supaya ada simbiosis mutualis. Di atas kolam ikan itu dia buat kandang ayam. Jadi tinggal beri pakan ayam, ayam buang kotoran, kotoran ayam jadi pakan ikan. Masalahnya ikan itu tidak beradaptasi makan kotoran ayam karena sudah terbiasa diberikan pakan dari pasar. Apa yang terjadi? Di awal-awal ikan itu nggak mau makan, tapi ketika sudah tidak ada makanan yang lain terpaksa dia makan. Lama-lama dia menjadi kebutuhan. Nah sekarang syariat Islam yang kita terapkan di Aceh, kita tidak ada cipta kondisi. Jadi ketika kita nggak setuju adanya riba, yang terjadi di kita bukan mendakwahkan orang dengan bertransaksi riba, kita usir bank ribanya. Timbullah masalah. Kenapa? Karena tidak mencontoh dakwah Rasulullah. Saya selalu dalam diskusi dengan kawan-kawan. Terakhir saya diskusi dengan almarhum Pak Ma'mur Budiman. Kekecewaan beliau kenapa harus bank konvensional itu diusir April 2022. Mereka bukan tidak setuju dihilangkan bank konvensional, tapi jangan terburu-buru sampai April 2022. Mereka minta waktu 2 tahun saja. Lanjut, pokoknya mau telok itu mecok oleh kan. Saya sampaikan ke beliau dalam berbagai diskusi. Islam dalam sejarahnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu banyak rentenir. Diketahui oleh Nabi siapa orangnya, di mana alamatnya. Tapi silahkan baca dalam sejarah, adakah seorang rentenir di Madinah yang diusir oleh Nabi? Nabi ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak lonte, banyak mucikari. Pertanyaannya, adakah seorang lonte di Madinah itu yang ditangkap oleh Nabi dihukum cambuk? Tidak. Lalu bagaimana bisa hilang? Ketika sampai ke Madinah, Nabi ajak mereka yang di Madinah, bukan hanya umat Islam, siapapun di Madinah bertransaksi dengan cara yang Islami. Bukan bebas riba, dengan transaksi yang Islami. Kita hanya berbicara bebas riba, tidak Islami. Kenapa? Kita selalu berbicara tentang keuntungan. Islam itu bukan berbicara keuntungan. Untungan kita ini profit oriented, arahnya keuntungan materi. Sedangkan Islam itu benefit oriented, ada kemaslahatan. Maka ketika orang-orang non-muslim merasakan indahnya dan nikmatnya transaksi dengan cara yang Islami, dalam banyak kasus diceritakan, orang-orang Yahudi itu mengeluh ketika pedagang Islam mulai masuk, dagangan mereka tidak laku. Saat ditanya oleh bos-bos mereka, kenapa kurang laku?
umat Islam itu ketika berjualan ternyata sukatan mereka penuh, sedangkan sukatan kita curang. Maka orang lebih senang pada umat Islam. Kalau begitu kalian jual seperti umat Islam jualan, sukatannya penuh. Kalah juga orang Yahudi. Kenapa? Ternyata umat Islam setelah sukatannya penuh ada tambah sedekah lagi. Nah, coba kita belanja beli ikan di pasar tradisional. Nyan kita buat tumpuk, nacok dong. Buat tiga capun ubi raya aja dong. Ujung becut. Nyan bak kacak becut dong kebahagiaan aja. Ini contoh. Ini dakwah Islam. Tetapi sekarang kita usir bank konvensional, tapi saat kita berinteraksi dengan bank syariah lebih sulit lagi. Ini orang-orang yang mengusir bank konvensional, mereka tidak turun ke masyarakat. Coba datang ke petani. Petani itu sekarang mengeluh. Ketika dulu ada banyak bank konvensional, sekapanpun mereka perlu uang, perlu berutang, agen-agen bank itu turun ke masyarakat, menawarkan kredit, walaupun itu riba. Tapi sekarang ketika sudah tidak ada bank konvensional, yang terjadi bukan lagi riba, rentenir. Karena yang tersisa hanya Bank Aceh dengan BSI. Dan Bank Aceh dengan BSI tidak mau lagi turun ke masyarakat. Masyarakat terpaksa datang ke bank. Apa yang terjadi? Yang memfasilitasi mereka sekarang adalah rentenir. Ini ketika kebijakan kita ambil tidak sesuai dengan tahapan dakwah. Maka demikian pula selera anak muda tadi. Mengikuti semua kehendak mereka salah. Tetapi harus ada pengarus utamaan bagaimana memberikan alternatif hiburan yang lain untuk mereka. Ada kegersangan spiritual. Bagaimana mereka bisa menikmati hiburan-hiburan? Tontonan itu kan hiburan rendah-rendah, ya, kepuasan mata saja. Ada hiburan spiritual yang lain, bagaimana silaturahmi, bagaimana outbound. Kita tawarkan bagaimana permainan yang airnya. Tapi pola yang ditanamkan di benak kita adalah bahwa hiburan itu cuma dengar musik, konser, nonton film, bioskop. Enggak masalah. Islam tidak bertentangan dengan bioskop. Tetapi yang terbayang di benak kita asal masuk bioskop itu maksiat. Padahal yang maksiat khalwatnya. Maka selalu saya katakan, kalau kita selalu berbicara hanya di ruang privat, semua hotel harus dibuarkan. Yang bandu maksiat. Harus di Mekah. Ini tentang akhlaknya dulu. Maka harusnya itu dimulai dari ruang publik. Maka ketika dulu masih Pak Bakri Siddiq curhat ke saya tentang Trans Studio ngaji di sini. Lupa kali punya Trans Studio, lu pun nonton. Tapi film yang sesuai. Kita ajak anak-anak untuk nonton film kartun. Kita hanya marah melihat maksiat pada gambar, tapi tidak marah melihat maksiat di depan mata. Nyo tengku-tengku yang kritik status dalam media sosial, lu lemah foto rina main olahraga lu puntung. Yang kritik, naik hukum tengku dah lemah fotonya Pak media sosial. Nyani kalian urang tela ti urang naik berapa? Iblis itu main. Kita hanya meributkan gambar. Di gambar tidak ada aurat, yang ada gambar aurat. Aurat itu pada tubuh manusia. Tapi ketika kita melihat aurat di ruang publik, di depan mata kita semua diam. Tapi ketika gambar aurat itu kita publikasi di media untuk menumbuhkan kesadaran, membantu menghujat. Ini masyarakat kita. Pemimpin yang tidak menawarkan solusi. Makanya ke depan pilih saya. Jadi sekarang bagaimana mengarahkan mereka pola pendidikannya itu mulai dari SD kita bentukkan. Kayaknya yang SMA aja dikira generasi rusak juga. Bagi beda gede di Uro. Tetapi yang di bawahnya yang SMP itu mulai kita arahkan dari sekolah-sekolah itu, biasakan mereka untuk menikmati hiburan alam. Bagaimana mereka mendaki gunung, melihat pemandangan gunung, bagaimana mereka ke laut memancing, bagaimana mereka dengan keluarga. Olahraga, hiburan seperti ini yang lebih bermakna daripada hanya kepuasan nonton. Kalau nonton, tinggal buat saja home studio di rumah, home theater di rumah, home theater. Jadi rasanya nonton bioskop itu sudah tidak terlalu penting sekarang. Ini bioskop mana lagi nih? Ada home theater di rumah. Bahkan mereka yang katakan nggak boleh ada bioskopnya rumah nah home theater lagi. Kita munafik sebenarnya. Maka dakwah itu benar, itu yang tadi kita sepakati, akhlaknya dulu di ruang publik. Maka ada bagaimana sosialnya itu, ada cipta kondisi. Jadi bukan hanya membiarkan mereka larut dalam seleranya, tapi ada pembentukan arus. Dan itu yang belum dipikirkan oleh para pengambil kebijakan. Makanya kita berharap enggak ada masalah tentang bioskop. Kalau memang orang sudah tidak selera menonton, di rumah kena menonton, kena yang nonton. Hidup gerau bioskop menyuruh kemudahan transaksi keuangan. Maka saya katakan, kalau syariat Islam jalan, jangankan bank konvensional, bahkan bank syariah nggak hidup di Aceh. Saya perlu modal, ada tempat usaha saya buka, saya berutang ke Ustaz Zul Arafah karena saya jujur diutangkan. Tapi karena saya tidak jujur, atau saya jujur tapi Ustaz Zul Arafah sudah trauma beberapa orang tidak jujur berutang, nggak bayar.
Jadi akhirnya ketika saya berutang, Ustaz, peng tak 10 juta, kan kena buka kios. Apa jawaban beliau? Mana tahu Ustaz? Peng dan bak bank bulan ini kita coba. Dapat beliau tidak mau mekanisme panjang untuk ribut nagih hutang. Akhirnya hiduplah bank. Andai kata kita jujur, tidak ada bank yang bisa hidup walaupun bank syariah. Ini karena kejujuran syariah itu tadi tidak hidup. Makanya kita tumbuhkan kembali tentang akhlak. Kalau orang sudah jujur, kita tidak ingin mekanismenya menjadi panjang. Maka yang kita minta dari pemerintah adalah menciptakan kondisi sosial bagaimana anak-anak kita ini terarahkan hiburan-hiburannya itu yang islami. Maka tadi malam ketika pengajian di Masjid Kecil ini, karena malam Ahad depan ada acara haflah. Saya ajak pada jemaah, mari kita ramaikan haflah-haflah seperti ini agar pemerintah sadar bahwa umat Islam di Aceh sudah mulai beralih arah hiburannya itu kepada hiburan-hiburan tilawah Al-Quran, bukan lagi unsur musik. Jadi kita ubah dengan hal demikian. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar wa ilaihi. Silakan selanjutnya yang bertanya Pak Kadir ya, asisten dua ini. Kan jawab itu. Yang satu yang dua. Pak Kadir, yang satu yang dua. Fadil aja. Oh ya Fadil, nggak usah pakai asistennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan kawan saya, dua item besar yang saya catat antara pelaksanaan Islam dan kepemimpinan. Karena satu lagi harus diikutkan, yaitu masyarakat. Tiga ini sebenarnya harus bertanggung jawab, karena masyarakat dan pemimpin harus harmonisasi untuk dunia akhirat, itulah syariat Islam. Kita lupa melihat masyarakat hari ini. Saya melihat tadi diskusi terus yang milik kita semua hari ini. Ingat, apapun berbicara tentang bagaimana mencari seorang pemimpin, ada kita semua hari ini. Jangan terjebak hanya pemimpin formal hari ini. Pemimpin formal hari ini suka atau tidak, dia lahir dari keputusan politik yang sangat penting hari ini. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana mencari yang baik, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu intinya. Kedua, bagaimana untuk mengurus kepemimpinan kita semua hari ini. Tadi sudah dibilang sama Pak Ustaz, untuk bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan kita hari ini, sebenarnya hanya akhlak. Tadi bagaimana menumbuhkan akhlaknya. Saya perlu berfotografi, saya hari ini adalah seorang sifadil yang masih jauh dari iman. Dan saya gemetar tadi saya ambil itu, saya bilang bahwa seorang sifadil ini masih lemah sekali. Saya butuh. Karena itu saya tak saja dengan siapapun hari, termasuk tadi di Pak Azwar, walaupun saya dimaki-maki marah, itu sebenarnya vitamin untuk saya supaya di sisi yang lain saya hari ini pejabat publik. Saya masih banyak harapan dan sebanyak. Tapi yang ingin kita kesadaran politik kita bahwa lemahnya kepentingan kita untuk menjadikan kita bagian yang terbaik. Kemudian dari inti dari seruan kita setelah apa kita baik itu dakwah. Dakwah yang paling efektif sebenarnya bukan kita beban kepada Pak Ustaz kita ini. Ke akhlak lagi. Jadi seorang pemimpin akan dilihat, diikuti, karena inti kepemimpinan adalah bagaimana mampu membegawi, mampu mengajar. Tapi fakta hari ini kepemimpinan yang mampu menguri bukan dengan mengajak, bukan dengan value, bukan karena nilai, tapi karena kekuasaan hari ini. Tapi dengan kekuasaan dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi yang kita cari ke depan, pemimpin yang memang tumbuh dari value. Karena apapun akhlak dia kita ikuti. Hari ini oleh karena itu untuk mencari yang ke depan, dan kita juga hari ini, makanya saran kita hari ini, yuk kita hari ini sadar sesadarnya bahwa saya sebagai sifati saya lemah sekali dalam hal akhlak. Oleh karena itu saya belajar terus untuk mendekati supaya saya tumbuh jiwa akhlak itu. Akhlak saya baik, ada nilai dakwah yang saya aktualisasi. Mengapa? Barangkali kami dengan berjabat dengan Pak Azwar, beliau mantan gubernur. Selesai. Tapi bukan selesai situ, saya tidak akan selesai. Tapi ada mantan beliau. Ada hal yang harus saya jaga. Itulah nilai takdim saya kepada beliau. Dan saya mencoba mencuri apa yang harusnya yang baik yang kemarin. Semua pejabat-pejabat kita dari Azmini, dari Daud Reis, itu punya value. Hari ini tidak pernah kita catat di dinding kita apa kelebihan-kelebihan warisannya yang harus kita aktualisasi. Cenderung kita hari ini melihat kubukan dia terus, yang terus kita bersuara, maka amal-amal yang kita lakukan. Makanya saya hari ini, pada diri hari ini, kita duduk bersedia dan kapasitas yang berbeda sebagai masyarakat.
aku sebagai seorang pemimpin, saya dan juga calon-calonnya, mari kita terus berlihat bahwa petakan diri kita hari ini. Saya mengajak barangkali bersimulasi ini. Apa sih solusi hari ini untuk syariat Islam ke depan? Petakan diri aku ini, bagaimana aku hari ini? Petakan pemimpin yang sudah dan akan bagaimana hari ini? Bagaimana syariat Islam di antara dua itu? Oleh karena itu, karena kita sudah tahu peta bahwa hari ini katakanlah bermain dengan tubuhnya syariat Islam, bermain pertama dari akhlak. Ternyata saya sebagai akhlak ini, Pak Ustaz, saya barangkali untuk 5 waktu berjamaah di masjid sudah tahu, tapi saya lalai oleh satu jonggat dan kelalaian. Jadi saya masih rendah sekali akhlak saya itu. Terus saya berjuang supaya nanti saya pada saat dilihat saya adalah salah satu orang yang taat 5 waktu, dan itu akan terbranding. Kepemimpinan ke depan akan terbranding bukan karena menjual dan transaksi, tapi terbranding oleh kita semua ini. Itu insyaallah saya mesti harapkan. Dan penutup saya hari ini karena optimisme barangkali. Saya hanya satu hal peristiwa Rasulullah yang membuat saya itu optimis. Teori modern yang saya gunakan, Pak. Peristiwa di mana optimisnya tentang kebenaran kebaikan itu Allah akan katakan. Peristiwa kala Nabi menyuapi seorang buta Yahudi. Padahal itu proses saya manajemen di situ, Pak Ustaz, sambil untuk diri saya. Bahwa Rasulullah terus dia memberi makanan tanpa ada tujuan bahwa akan target dia sukses masuk Islam. Tidak ada. Tapi akhlaknya ditanamkan, akhlak dia. Seorang Nabi Muhammad meninggal, dia kan tidak berhasil mengislamkan. Bagi orang dunia mengharapkan gagal ke Rasulullah, tapi itu salah pendapat. Dan itulah yang harus kita mainkan dari pemimpin nanti, di mana tujuannya bukan nilai, tapi ikhtiarnya ini yang harus kita lakukan. Tapi goalnya apa? Goalnya ternyata dia masih Islam. Luar biasa kepemimpinan Rasulullah dalam manajemen ini. Mengapa enggak manajemen ini yang menjadi bagian introspeksi kita? Ikhtiar menerapkan Islam ini tidak akan berhenti. Tetapi jangan pernah Anda melukai diri kita semua hari ini untuk kegagalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa, Pak Adin. Kewajiban kita berusaha, hasil di tangan Allah. Bila beliau mengatakan kewajiban kita berusaha, hasil di tangan Allah. Kewajiban kita berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak wajib mengharapkan kebaikan kepada orang yang tidak berbuat baik. Maka itu semua kita pemimpin ya Pak Adin ya, bukan hanya pemimpin yang kita pilih. Ya, bagaimana surah Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua kita menjadi khalifah. Ini mah pemimpin untuk kita. Bagaimana tangan ini tidak mencuri, bagaimana mulut ini tidak makan yang haram, bagaimana kaki ini tidak melangkah kepada yang tidak diridhoi Allah. Ini mah pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka itu kadang-kadang ada kebaikan 100. Ya, kalau dia bilang tadi kebaikan ada 100. Jangan-jangan kebaikan 1, 99 kebaikan itu hilang. Ya, orang dia tumbuhkan apa? Karena otaknya husnuzon sangka. Maka sekarang kita harus banyak husnuzon, baik sangka. Jangan suudzon, bukan husnuzon, ya. Husnuzon. Husnuzon ya Ustaz, ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita dicaci maki, lihat itu pohon mangga. Tak kalah dilempar dengan tai lembu, apa hasilnya pohon mangga itu? Sungguh, begitu juga kita tak kalah dicaci, dimaki, dihina. Jadikan kita lebih hebat, lebih memperbaiki diri. Mana kekurangan kita? Jangan marah, seperti Pak Padil. Gini loh, Padil kata ayah kita. Tapi beliau saya, habis semua gimana sama ayah? Pak ayah dapat orang ini. Pak ayah dapat orang itu. Dia profesional, independen, terhafal, akurat, terkini dan berbeda. Ini luar biasa, jarang. Kadang-kadang sekali maki besok datang teman dia. Tak lagi kalau biar Pak dihina. Padahal itu baik itu baik untuk kayak tai lembu dilempar ke pohon mangga. Coba lihat tai lembu dilempar ke pohon mangga. Pohon apa? Pohon semua pohon. Kalau dilempar tai lembu, lihat hasilnya subur. Itu buahnya. Wah, begitulah kita. Tak kala kita dihujat, dikasih nasihat, ambil nasihat itu. Jangan camkan baik-baik. Ini hanya himbauan ya, bukan pertanyaan ya. Karena saya himbauan tadi, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin ayah ada mau berbicara, silakan ya. Yang pertama kita yakini Islam itu adalah agama dari semua aspek
Mulai bangun tidur semua bisa. Jadi kalau saya bilang kalau ada yang lupa bukan agama yang salah kita. Yang kedua, setiap insan muslim ini wajib melakukan Islam. Sesuai dengan pengetahuan yang mau kita pakai ada kanun, nggak usah ada pakai perda. Udah ngerti Quran, habis itu jangan. Jangan nanti karena perda buat cuma 12, cuma 10%, soal agama Islam cuma 10%, tidak. Ini yang menjadi kewajiban pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan di area publik. Kalau nggak ada WA, orang boleh berzina, tidak. Jadi jangan salah kaprah. Sekarang kita lari ke pemimpin. Pemimpin yang seperti apa yang kita pilih? Yang pertama pemimpin yang selesai dengan dirinya. Dia udah tahu Islam seperti apa, dia laksanakan juga kita anak seperti apa, istri seperti apa, itu jelaskan dulu. Baru dia menjadi pejabat publik, tanggung jawab publiknya yang ke depan. Dia baik pun dengan baik sekalipun dengan istri, dengan anak, tapi kalau dengan pemerintah lain tak bisa. Nah itu sudah biadihi dengan tangannya, dengan kewenangannya dia membuat aturan-aturan. Tentu aturannya kalau sudah buat aturan baru sah, kan begitu. 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun baru sempurna agama itu. Tapi kita kalau usah mundur dari normal, kita akan berjaya. Ada bagian yang setengah jadi, ada bagian yang terbaik. Pilih mana. Kemampuan seorang pejabat bagaimana menggerakkan masyarakat, menggerakkan rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak semua pemerintah buat kalau masyarakat lagi di lapangan. Mudah-mudahan di antara kita ini ada jadi pemimpin. Amin. Allah demikianlah sudah lama sekali kita berbincang. Terima kasih banyak pada guru kita bersama Ustaz Nasrul Aidil. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ya, pada ayahanda kita Pak Azwar Bakar, terima kasih banyak. Kemudian kepada Dr. Mulia Rahman, terus semangat ya, semangat istilah, kewajiban kita berusaha, hasil di tangan Allah. Juga Pak Haji Khairul Amal, kita berusaha terus, hasil di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah hari depan kita mengunjungi Masjid Al-Mabrur di komplek Asrama Haji. Ya, bagi pemirsa dimanapun berada, silakan depan kita kembali prokes setelah subuh ini. Ingat, harapan untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Pak Ustaz, Rizky, prokes. Ya, kita akan mengadakan prokes kembali nanti ahad depan. Ya, bersama kita kembali dulu seperti ini ya. Kalau kita ajak lagi lain. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.